Hey, what's good YouTube? Balik lagi sama gue Berti, fitness enthusiast Uncle B, 34-year-old man. Kemarin gue udah sempat bikin konten a day in the life of a 34-year-old yang fitness enthusiast dengan keseharian gue, kerja, nge-gym, dan lain sebagainya. Dan hari ini gue pengen bikin home workout, no equipment, kinda. Karena masih ada banyak juga orang yang bilang, bang bisa nggak bikin otot di rumah tanpa peralatan? Unfortunately, jawaban singkatnya tidak, tapi well you can to a certain point. Lu bisa bikin otot dengan bodyweight training sampai titik tertentu. But at some point lu harus upgrade, lu harus naik level, lu harus membership gym. Karena ketika badan lu udah terbiasa dengan bodyweight workout, mau nggak mau lu harus tambahin bebannya. Walaupun sebenarnya bisa aja sih lu bikin workout lu itu lebih susah dengan tempo. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke home workoutnya. Yang pertama kita warm up dulu pastinya. Oke, yang pertama pastinya kita pengen dulu naikin temperatur tubuh, aliran darah. Gerakan pertamanya pastinya adalah jumping jack selama 1 menit. Jumping jacknya kayak gimana? Ada macam-macam sebenarnya. Kayak gini boleh, jumping jack. Terus juga kalau mau kayak gini boleh, jumping jack seperti ini. Ya, 1 menit jumping jack. Setelah itu gerakan keduanya adalah high knees ya. High knees itu buat yang belum pernah olahraga sebelumnya, nggak perlu lompat, bisa bener-bener high knees saja, angkat kakinya satu persatu. Tapi kalau misalnya teman-teman cukup aktif, bisa high knees-nya lompat seperti ini. Ya, lakuin high knees ini selama 1 menit juga. Oke, selanjutnya kita mau warm up tangan dulu. Kita mau ngelakuin yang namanya arm circles. Ada 2, big circle sama small circles. Big circle seperti ini, bikin gerakan besar. Arm circles, ya, balik arah. Arm circle boleh lakuin 20 repetisi ke belakang dan 20 repetisi ke belakang. Kemudian arm circle kecilnya ini lebih fokus ke bahu, tangannya lurus ke samping, jari-jari tangannya ke atas, bikin gerakan lingkaran seperti ini, 20 kali ke belakang, 20 kali balik arah seperti ini. Kemudian leg swing, kalau teman-teman balance-nya kurang boleh cari pegangan, boleh pegang tiang, pegang pintu, tembok atau apapun itu. Habis itu swing kakinya jauh-jauh ke depan, ke belakang, ya seperti ini tampak sampingnya. Big swing ini buat memanasin hip joints-nya supaya nggak kaku, sama kaki kirinya juga. Habis itu internal rotation, external rotation, pokoknya bener-bener hip swing ya, kayak gini, biar kakinya ready buat ngelakuin lower body workout. Yang terakhir, lunges atau dynamic lunges. Maju, kakinya turun sampai tap, naik lagi. Agak kelihatan gak ya? Jadi dari samping seperti ini, step, turun, naik lagi. Step, turun, naik lagi. 10 kiri, 10 kanan, dan kalau misalnya udah lakuin itu semua, harusnya kalian ready buat langsung masuk ke workoutnya. Workout pertama, the very basic, yaitu adalah push up, bodyweight push up. Cara melakukannya, kalau gue lebih suka tangannya itu nggak melebar, tapi lebih dikit ke dalam supaya nggak terlalu banyak stres di shouldernya. Badannya tegak lurus, tangannya sedikit lebih lebar dari pundak, dari bahu kayak gini. Ya, kakinya, dan make sure dari samping badannya tuh tegak lurus gitu, jadi nggak drooping, nggak naik seperti ini. Oke, kemudian turun pelan, kalau bisa dadanya nempel, naik lagi. Nah, kalau bisa eksentriknya dikontrol, turunnya pelan, naiknya cepat, turun pelan, naiknya cepat. Lakuin 3 set, 12-15 repetisi, istirahat 1-2 menit antara repetisi. Dan hampir semua gerakan yang akan gua bahas di video kali ini, istirahat antar setnya 1-2 menit. Oke, kemudian gerakan selanjutnya adalah squat atau bodyweight squat. Ini adalah the king of leg workouts. Mau pakai beban atau tidak pakai beban, ancang-ancangnya ya, kakinya itu sedikit lebih lebar dari bahu. Untuk jari-jari kakinya jangan terlalu melebar, jangan terlalu rapat juga, senyamannya, tapi jangan terlalu melebar. Dadanya tegak,
tangan boleh di sini, tangannya boleh lurus, tangannya boleh di sini. Yang penting kalau gua jangan terlalu nunduk, matanya lihat aja ke depan atau netral. Tulang punggungnya netral, kemudian tarik nafas ke perut, turun mulai dari hipsnya. Jadi kayak kita mau duduk ke bangku seperti ini. Sat, naik lagi, turun, naik dari samping seperti ini, turun, naik, turun, naik. Sama 3 set juga 12 sampai 15 repetisi. Kalau mau dibikin lebih susah sebenarnya bisa aja. Yang pertama bisa dibikin tempo, turunnya pelan, terus pause di bawah, baru naik. Atau kalau udah kuat banget bisa ngelakuin yang namanya pistol squat kayak gini, naik. Selanjutnya latihan core. Sit up menurut gua kurang efisien buat melatih core karena tujuan atau fungsi dari si perut ini didesain adalah untuk menstabilkan badan kita ya, bukan untuk melakukan crunch. Jadi ada beberapa variasi plank. Buat teman-teman yang baru memulai bisa high plank seperti ini, yaitu sebenarnya posisi push up. Sekali lagi, jangan sampai pantatnya drooping jatuh atau pantatnya terlalu ngangkat. Tipsnya adalah pantatnya di squeeze supaya badannya tegak lurus. Tahan 30 sampai 60 detik. Kalau udah kuat di posisi ini, boleh turun ke bawah atau di regular plank seperti ini, 30 sampai 60 detik. Lakuin 3 set juga. Kalau tadi buat resistance trainingnya, sekarang untuk circuit trainingnya buat latihan otot sama cardio. Gerakan pertama favorit semua orang adalah burpee seperti ini. Turun ke bawah, kick back, push up, naik lagi, jump. Kalau itu terlalu berat buat teman-teman, boleh sprawl, turun, kakinya kick back, nggak perlu push up, naik lagi. Masih terlalu berat juga, boleh turun ke sprawl, kakinya mundur 1, 2, naik, berdiri. Lakuin 3 set 10 sampai 15 repetisi, minimum break. Kemudian setelah selesai, istirahat sebentar, lanjut lagi ke lunges yang tadi. 1, 2, 10 repetisi masing-masing kaki, 3 set. Kalau ini udah terlalu gampang, boleh dilompatin. Kayak gimana? Turun, jump, switch, jump, switch, jump. Seperti ini ya. Sama, 3 set, 10 sampai 15 repetisi. Bicycle crunch, kayak posisi sit up. Kemudian kakinya agak naik, sikutnya ketemuin sama kakinya. 1, 2, kayak gini. 15 sampai 20 repetisi each, 3 set juga. Terakhir untuk cardio interval circuit trainingnya itu jump squat. Seperti yang tadi kita udah bahas di awal, gerakan squat seperti ini. Tapi sekarang kita lompatin, jadi lompat jump squat. 1, 2, 3. Oke, kayak gitu ya. 3 set juga, 12 sampai 15 repetisi. Sekarang pertanyaan yang paling banyak ditanyain adalah, terus kalau mau latihan back di rumah gimana bang? Unfortunately, satu-satunya cara adalah dengan beli peralatan. Either lu beli pull up bar yang tinggal diputer masukin ke kusen pintu, atau diputer ke kusen pintu, kalian bisa coba latihan pull up. Atau kalau kalian nggak kuat pull up, invest ke yang namanya adjustable dumbbell kayak gini nih. Ini dia adjustable dumbbell. Ini beratnya dari 5 sampai 25 kilo atau 30 kilo gitu ya. Dan ini bisa dipakai buat macam-macam, bisa buat latihan bicep juga. Ini worth it banget sebagai investasi untuk home gym. Latihan backnya bagaimana? Latihan backnya seperti ini. Kakinya selebar bahu, kemudian pantatnya dorong ke belakang sampai di angle ini, terus dumbbellnya tarik. Ini untuk melatih backnya. Seperti ini. Oke? Mantap. Pull up bar sama adjustable dumbbell yang gue rekomendasiin ada di link di deskripsi. Memang nggak banyak hal yang bisa lo lakuin di rumah untuk ngebangun otot, tapi kalau untuk sekedar general fitness, kesehatan dan kebugaran aja, menurut gue latihan-latihan yang dari tadi udah gue sebutin itu cukup. Tapi ketika nanti teman-teman sudah doing well in life, kerjaannya udah bagus, sudah punya duit, ya silahkan untuk investasi membership gym atau mungkin bikin home gym di rumah. Karena semakin menua ya, kita semakin butuh mempertahankan masa otot supaya tulang-tulang kita nggak rapuh, kita tetap sehat.
sex drive tetap oke, testosteron tetap tinggi buat yang cowok-cowok, dan juga menjauhi diri dari penyakit-penyakit lainnya. Jadi nge-gym itu nggak cuma untuk keren-kerenan doang. So buat teman-teman yang masih ngerintis, lakuin aja gerakan-gerakan tadi supaya setiap harinya supaya lebih bugar. Kalau ada duit lebih dikit, silahkan beli adjustable dumbbell atau pull up bar tadi supaya variasi gerakannya lebih banyak. Dan kalau misalnya udah ada duit lagi ya please aja lah nge-gym lah ya. Investasi kesehatan itu lebih baik daripada bayar dokter.